Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat sebuah laman atau website kini dapat dilakukan dengan sangat mudah menggunakan Google Site. Anda hanya perlu mempunyai akun Gmail untuk mengikuti tutorial ini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka browser, lalu kita ketikkan alamat drive.google.com. Kita klik enter, lalu kita akan diarahkan ke halaman Google Drive. Di sini semua file dan folder yang sudah kita buat akan disimpan oleh Google. Di sebelah kiri ada yang namanya My Drive. Di sini adalah lokasi tempat penyimpanan file dan folder kita. Kita buat folder baru. Caranya klik New di bagian kiri atas, lalu pilih folder. Kita bisa beri nama bebas, yang penting nama tersebut mudah kita ingat dan disitulah tempat website kita simpan. Kita beri nama sebagai website lembaga. Kita klik create. Maka di sebelah kiri akan muncul folder baru bernama website lembaga. Kita klik folder tersebut. Nah, di sini bisa terlihat masih kosong, belum ada file atau folder yang lainnya. Maka kita bisa mulai membuat website baru, Google Site baru dengan cara klik New di dalam folder website lembaga. Kita klik New, kita pilih More di bagian bawah, lalu pilih Google Site. Kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman Google Site, di mana praktek atau project website kita mulai buat. Setelah muncul tampilan seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ganti namanya. Sebelumnya di sini adalah Untitled Site, kita ganti menjadi nama website kita. Di sini yang pojok kiri atas ini adalah nama filenya ya. Jadi di Google Drive ini masih kosong karena nama filenya belum kita ganti. Kita ganti dulu judulnya. Misalnya lembaga saya namanya KB Masa Kini. KB Masa Kini. Nah, kita enter, maka di sini akan mengikuti ya KB Masa Kini, dan di Google Drive kita akan tampil sebuah file baru bernama KB Masa Kini. Jadi di sinilah website kita, file website kita tersimpan. Jadi ketika kita sudah membuat website di halaman Google Site ini, kalau kita mau melanjutkan mengedit di kemudian hari, kita buka Google Drive lalu masuk ke website lembaga, folder website lembaga, maka akan tampil file yang namanya KB Masa Kini. Ini adalah lokasi website kita. Setelah kita ganti judulnya, kita ubah. Nah, di sini yang dimaksud page title adalah nama halaman. Jadi di sini tidak ada aturan khusus. Jadi misalnya ini saya beri nama halaman home atau beranda atau apapun, bebas. Jadi kita beri nama dulu. Kita bisa ubah ukurannya, apakah tebal, miring, di garis bawah, atau jenis fontnya kita juga bisa rubah. Setelah itu jangan lupa di awal kita juga atur untuk logo atau icon dari lembaga kita. Biasanya setiap lembaga mempunyai logo atau ikon masing-masing. Caranya di bagian atas kita klik setting, gambar gerigi ini di halaman Google Site ini, kita klik setting atau setelan. Nah, maka akan muncul menu setting, kita klik brand image. Kita tinggal upload logo lembaga kita atau logo yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kita coba misalnya gambar bebas ya. Nah, ini misalnya logo yang saya berikan. Lalu favicon juga bisa diupload, disamakan juga boleh. Jadi favicon ini nanti muncul di bagian atas browser. Nah, ini supaya tampilannya lebih cantik. Setelah selesai, setelah kita upload, kita tutup, maka di samping kiri sebelah nama website kita akan ditampilkan logo atau ikon dari lembaga kita. Setelah itu
yang perlu kita perhatikan di awal adalah kita bisa mengganti background headernya. Jadi dari sini sampai sini yang bagian atas ini dinamakan header. Kita bisa ganti sesuai gambar yang sudah disediakan Google. Dari kita bisa klik change image, kita pilih select image kalau kita mau menggunakan gambar yang sudah disediakan template-nya, atau kita bisa search atau cari di internet. Nah, itu juga bisa. Misalnya ini saya ganti gambarnya dengan gambar yang lain. Ini saya ganti ini. Kita klik select. Nah, maka akan berubah. Ini adalah step pertama, kita setting headernya dulu, kepala websitenya dulu. Kita kasih judul, kita ganti background headernya apabila diperlukan. Kalau kita punya icon atau logo, kita juga bisa tampilkan. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat headernya, kita akan coba merubah tampilan temanya. Caranya di sebelah kanan ada menu insert page, lalu themes, kita pilih themes. Di sini ada 1 2 3 4 5, ada 6 tema dari Google yang bisa kita pilih. Ada simple, Aristotle, diplomat, vision, level, impression. Misalnya saya coba pilih tema vision, kita klik, maka style atau tema dari website kita akan berubah. Di sini kita juga bisa merubah background bagian belakangnya, mau dominan warna apa kita bisa tentukan juga. Lalu untuk fontnya juga kita bisa pilih lebih ke bold, modern atau klasik. Di sini ketika kita melakukan pemilihan tema atau themes, kita tidak perlu khawatir untuk isi dari website yang sudah kita buat itu tidak akan hilang. Jadi misalnya kita sudah memasukkan gambar atau tulisan atau dokumen ke website, itu tidak akan hilang. Jadi tema ini hanya akan merubah gaya atau tampilannya saja. Baik, setelah kita sudah tahu tentang tema, langkah selanjutnya kita akan mulai mencoba memasukkan gambar. Di sini di bagian bawah header ini masih kosong ya. Kita coba klik insert, kita pilih image. Nah, kita bisa upload atau select. Kalau select itu kita bisa pilih dari Google Drive atau mencari di internet. Tapi kita akan coba mengupload gambar yang ada di komputer kita. Caranya insert image, pilih yang upload. Kita cari filenya, misalnya saya sudah siapkan filenya. Kita klik, maka akan langsung ditampilkan. Jadi bentuknya kira-kira akan ditampilkan di website. Kita bisa ubah lokasinya, kita bisa drag and drop dimanapun. Ukurannya juga bisa kita sesuaikan, dan juga kita bisa lakukan cropping gitu. Setelah menginput gambar, biasanya di sebelah kanan gambar kita beri keterangan. Nah, misalnya kita tambahkan teks insert di bagian kanan, kita pilih text box. Nah, kita tuliskan selamat datang. Kita bisa ubah jenisnya menjadi lebih besar, yaitu heading, atau dengan merubah ukurannya juga bisa. Setelah kita rubah, nah ini mau saya pindahkan ke sebelah kanan gambar. Caranya bagaimana? Kita klik tulisannya, lalu kita pilih, arahkan kursor ke bagian tengah sehingga muncul tanda plus atau tanda tanda panah, ada 4 ini. Kita bisa seret untuk pindah lokasi. Kita lepaskan, nah, maka lokasinya akan berpindah sesuai yang kita arahkan. Di samping dari menu sebelah kanan, di sini ada insert. Kita juga bisa langsung menambahkan tulisan atau gambar atau yang lainnya dengan cara klik 2 kali di bagian yang akan kita tambahkan komponen. Misalnya di bagian selamat datang ini saya mau tambahkan
ucapan selamat datangnya apa gitu ya. Kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul menu apakah kita menambahkan teks, gambar, upload dokumen, atau kita sambungkan ke drive atau dari website lain juga bisa. Sebagai contoh kita masukkan teks, kita klik. Nah, posisinya akan langsung berada di bagian bawah dari selamat datang. Kita isi misalnya ucapan selamat datang. Nah, untuk rata hurufnya kita bisa sesuaikan apakah mau rata tengah atau justify supaya tampilannya lebih rapi. Setelah selesai, kita sudah selangkah lebih depan ya untuk menyelesaikan website kita. Kita sudah membuat header, lalu kita buatkan atau kita masukkan gambar dan masukkan tulisan. Nah, setelah kita setting di halaman depan, kita sudah memasukkan gambar dan tulisan. Ada kalanya kita membutuhkan halaman baru untuk menampung informasi yang berbeda. Misalnya di sini saya membuat website lembaga, saya mau menambahkan halaman khusus untuk galeri saya. Nah, caranya di sebelah kanan ada menu insert, ada menu page atau halaman. Kita klik, lalu kita lihat di sini ada satu halaman home. Karena kita belum membuat halaman lagi, untuk membuatnya kita pilih tombol plus di bagian bawah, klik new page, kita klik tombol plusnya. Nah, di sini kita beri nama galeri foto. Kita klik dan atau selesai. Nah, di sini akan langsung tampil halaman baru. Setelah halaman home ada halaman galeri foto. Untuk berpindah halaman, jangan lupa di menu page, kita klik dulu. Kalau kita mau merubah halaman home tadi, kita klik dulu page, kita klik home-nya dulu. Nah, tampilannya akan berpindah ke halaman home. Kalau kita mau merubah tampilan di halaman galeri yang baru saja kita buat, kita klik page, kita pilih galeri foto. Di sini tampilannya masih kosong ya, tapi di header ini otomatis dibuatkan, judulnya juga menyesuaikan dengan judul halaman yang sudah kita buat. Nah, untuk mengisinya, biasanya di galeri foto itu berisi foto-foto kegiatan atau foto dari lokasi atau lembaga kita. Kita bisa masukkan gambar atau misalnya kita punya lebih dari satu gambar supaya tampilannya tidak penuh ya di halaman web kita. Kita bisa coba yang namanya carousel gambar. Nah, di insert ini di bagian bawah ada komponen image carousel atau gambar carousel. Kita klik. Nah, di sini kita minimum harus menyediakan 2 gambar untuk carousel ini. Kita coba dulu, kita klik tanda plus, kita klik upload, kita pilih. Cara memilihnya kita bisa langsung blok atau pilih lebih dari 1 di sini ya, atau kita pilih satu persatu juga bisa. Misalnya kita pilih ini, kita open, akan ditampilkan, lalu kita tambahkan lagi juga bisa, atau kita bisa langsung masukkan lagi beberapa foto ya. Kita klik open. Sebagai contoh saya masukkan 4 foto dari lembaga saya. Di sini kita bisa menambahkan teks, add text untuk menambahkan keterangan dari masing-masing gambar. Kita klik add text, pilih add caption. Misalnya tadi gambar gerbang depan. Kita klik OK. Lalu di sini misalnya ruang guru, misal kita kasih caption ruang guru. Oke. Kita klik insert. Nah, di sini akan tampil carousel gambar kita. Carousel itu seperti slideshow. Jadi satu tempat ini berisi 4 gambar sesuai yang kita pilih tadi. Cara melihat hasilnya bagaimana? Di bagian atas ya, di bagian atas ini ada simbol undo dan redo, di sebelahnya ada menu preview. Ini kita klik, maka tampilannya akan berubah
seperti tampilan ketika websitenya kita publikasikan nanti. Di sini kita bisa pilih ya, misalnya tadi carousel gambar ada 4 gambar, kita bisa slideshow seperti ini, dan gambar yang kita berikan caption akan muncul judulnya di bagian bawah. Misalnya ini gerbang depan, lalu ruang guru. Yang tidak ada maka ditampilkan gambarnya saja. Di sini kita juga tahu bagaimana website kita ditampilkan ketika menggunakan smartphone atau handphone ataupun tablet. Nah, ketika menggunakan tablet kita klik, atau menggunakan HP. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menggunakan HP. Jadi menggunakan Google Sites ini tampilannya dijamin tidak akan berantakan, maka akan disesuaikan sendiri ya. Ketika kita menggunakan handphone atau menggunakan layar yang lebih besar, laptop seperti itu, maka tampilannya tetap mudah dibaca dan tidak berantakan. Untuk menutupnya kita bisa klik exit. Nah, maka kita akan kembali ke halaman editing. Ini carousel ini kita bisa tambahkan beberapa, misalnya kita mau gambar sarana prasarana sendiri, di bawahnya ada gambar kegiatan siswa atau portofolio juga bisa. Setelah halaman galeri foto kita buat, kita bisa menambahkan lagi nih di Google Sites ada fitur apa lagi. Nah, utamanya fiturnya ada di bagian insert. Ini tentunya kita bisa merubah layout seperti ini. Kita coba kembali dulu ke halaman utama. Nah, halaman utama kita kembali. Kita coba beberapa komponen yang bisa kita masukkan. Yang pertama, collapsible text atau teks yang digulung. Kita coba klik. Nah, di sini adalah kita bisa, tujuan collapsible text ini untuk untuk meringkas atau tampilannya lebih ringkas gitu. Misalnya kita punya banyak daftar yang apabila kita tampilkan langsung itu akan memenuhi halaman. Misalnya ini daftar nama guru. Misalnya judulnya ini, kita pilih collapsible text, kita buat daftar nama guru yang pertama. Nah, ini di bawahnya langsung ada bagian bawah yang kita bisa tambahkan. Misalnya kita isi sebagai number 1 Siti Aisyah, misalnya ini nomor 2. Misalnya ada 4. Nah, ini kita bisa buat sebagai collapsible agar halamannya menjadi ringkas. Di sini tidak akan ditampilkan ketika user mengklik tanda panah ke bawah ini. Sebagai contoh kita coba preview. Nah, di halaman home kita tampilkan di laptop large screen. Nah, di sini halaman guru akan muncul daftar namanya ketika user mengklik tombol expand ini. Baru muncul nama gurunya. Kalau diklik lagi maka nama guru akan disembunyikan. Itu adalah komponen pertama yang kita coba, ada collapsible text. Lalu yang tadi image carousel sudah kita coba buka. Lalu apalagi? Di sini placeholder kita coba. Placeholder ini untuk untuk mempermudah kita dalam menyeting lokasi di halaman website. Kita coba dulu klik placeholder. Nah, otomatis dibuatkan tempat, entah ini kita bisa tambahkan gambar atau file atau video, itu bisa. Jadi placeholder ini tampilannya supaya lebih rapi. Kita tambahkan lagi. Nah, misalnya di sini kita bisa jejerkan ya, jadi 2 atau bisa menjadi 3. Kita klik lagi placeholder. Nah, di sini misalnya kita punya video pengenalan gurunya, kita bisa tambahkan ini YouTube, video dari YouTube, ataupun kita bisa
upload gambarnya atau dokumennya atau apapun juga bisa. Nah, misalnya kita coba menambahkan placeholder ini 3 tempat, kita tambahkan yang paling mudah gambar saja ya. Kita bisa upload atau kita bisa pilih, misalnya kita cari di internet gambar PAUD gitu ya. Nah, misalnya kita coba cari saja insert. Ya, seperti ini. Jadi ini membantu kita menata tata letaknya supaya lebih rapi begitu ya. Di sini nanti ukurannya juga bisa kita ubah dan lokasinya juga bisa kita sesuaikan. Jadi ini mempermudah kita dalam mengatur tata letak. Lalu di bawahnya ada, nah kita coba memasukkan video. Di zaman sekarang ini banyak sekali lembaga atau gurunya mempunyai panduan atau mempunyai video di YouTube untuk berkomunikasi dengan peserta didik atau dengan orang tuanya. Kita bisa coba masukkan video di YouTube. Caranya insert, pilih yang YouTube. Nah, kita klik YouTube. Di YouTube ini kita bisa cari ya, namanya apa, judul YouTube-nya apa. Atau kalau mau kita upload ini dari YouTube yang sudah tersambung dengan akun kita. Kebetulan akun saya sudah ada YouTube-nya dan videonya ada beberapa. Ini bisa kita langsung pilih dari video yang sudah kita upload di YouTube. Atau kalau kita mau cari dari YouTube orang lain, kita bisa cari misalnya video PAUD gitu aja. Kita coba munculnya seperti apa. Nah, ini ada video belajar menghitung ikan hiu. Kita coba pilih, kita select. Maka akan ditampilkan videonya. Ukurannya juga bisa kita ubah, tata letaknya juga bisa kita sesuaikan sama gitu ya. Nah, ini di settingan videonya kita bisa klik video, kita bisa setting, kita bisa atur apakah kontrolnya ditampilkan atau ditaruh di mana, warnanya apa, bisa full screen atau tidak, seperti itu. Jadi misalnya gini, kita taruh agak ke tengah gitu. Kita coba preview lagi. Maka tampilannya seperti ini. Dengan bantuan placeholder tadi, tampilannya kita menjadi lebih rapi ya. Kita bisa bagi rata menjadi 3 kolom, lalu tampilan YouTube-nya juga bisa kita langsung play seperti itu. Sebelum datang, jangan lupa. Nah, ini adalah cara memasukkan komponen-komponen lain selain gambar dan teks tadi. Jadi di sini pilihannya ada banyak sekali. Kalau kita sudah punya agenda atau kalender, kita buat dulu kalendernya, lalu kita bisa masukkan juga di halaman website kita. Kita klik kalender, maka akan disambungkan langsung dengan akun dan nama kalender yang sudah kita buat. Nanti akan ditampilkan di sini. Lalu biasanya juga ada map atau lokasi. Lah, ini juga lumayan penting. Kita coba klik map. Nah, kita bisa pilih map dari sini. Kita cari misalnya KB masa kini Kabupaten Malang. Apakah muncul di Google Map? Nah, KB masa kini sepertinya belum ada. Atau kita tampilkan Tugu Monas saja. Tugu Monas Jakarta. Nah, ini tampilan misalnya lembaga kita sudah terdata di Google Map akan lebih mudah, tapi apabila belum, kita bisa cari manual. Kita cari patokannya ya, sebelah mana gitu. Misalnya di sini kita tampilkan saja Monumen Nasional. Kita bisa zoom in atau zoom out. Pakai kita perbesar atau tampil dari jauh gitu ya. Kita bisa klik select. Maka tampilan map dari lembaga kita akan tampil di halaman website kita
Seperti itu. Lalu apalagi yang bisa kita tampilkan, diantaranya adalah dokumen doc, slide atau sheet, bahkan Google Form. Misalnya kita punya kuesioner yang kita berikan ke wali murid atau ke untuk buku tamu gitu ya, kita bisa buatkan formnya dulu. Jadi kita klik form, kita cari judul form yang sudah kita buat, nanti kita tinggal masukkan. Misalnya ini saya sudah punya contoh Google Form alamat halaman ini. Kita pilih, double klik, akan tampil di sini. Kita tinggal atur posisinya dan ukurannya seberapa. Di samping itu sebenarnya kita juga bisa memasukkan banyak tipe dokumen yang lain, misalnya PDF ataupun Microsoft Word, Excel, itu semuanya bisa kita tampilkan di website. Namun apabila kita menampilkan bentuk yang dari Google Docs, Google Slide ataupun Google Sheet, pastikan hak aksesnya bisa dibuka oleh umum. Jadi secara default Google sudah mengamankan data kita. Jadi semua yang sudah tersimpan di Google Drive ini, baik itu dokumen atau sheet atau slide, itu tidak akan bisa dibuka apabila setting view-nya tidak kita buka untuk publik. Nah, jadi dokumen kita dijamin aman oleh Google. Baik, itu adalah cara memasukkan berbagai jenis komponen dan juga fitur-fitur yang ada di Google Site. Baik, setelah kita sudah membuat website secara mudah dan gratis di Google Site, saatnya kita melakukan publikasi. Kita upload. Nah, ini dari tadi kita sudah buat desainnya, tapi ini belum bisa dibuka oleh orang lain. Hanya kita sendiri yang buka. Supaya orang lain di internet ketika kita upload, kita tampilkan di biodata lembaga kita bisa akses, itu harus kita publish terlebih dahulu atau kita infokan terlebih dahulu. Caranya gimana? Di bagian atas ada tombol publish, besar sekali ya, di pojok kanan atas ada tombol publish. Kita klik publish. Nah, di sini kita diharuskan untuk menuliskan nama website kita. Nama website kita tidak boleh sama dengan yang sudah digunakan oleh orang lain. Misalnya ini saya tulis KB Masa Kini. Nah, ternyata ada warning kalau alamat site, alamatnya di bawah ini ya. Jadi site.google.com/view KB Masa Kini ini sudah diambil atau sudah digunakan oleh orang lain. Jadi kita harus menggantinya. Misalnya kita tambahkan garis miring, strip, atau kita tambahkan lokasi, misalnya KB Masa Kini ini ada di Kabupaten Malang, KB Masa Kini Malang. Ini juga sudah digunakan Kabupaten Malang. Nah, jadi kita harus memilih atau kita bisa menggunakan nama yang belum digunakan oleh lembaga lain. Oleh karena itu, semakin cepat atau semakin duluan kita mereserve atau mengambil nama website dari Google Site ini tidak akan bisa digunakan oleh lembaga lain atau oleh orang lain. Jadi tidak mungkin terjadi salah sambung gitu ya. Kita ngasih alamatnya ini ya tidak akan berubah kecuali suatu saat kita ubah. Jadi nama website ini bisa kita ubah. Misalnya sekarang saya kasih nama KB Masa Kini Kabupaten Malang. Setelah kita publish, minggu depan kita ubah namanya. Itu diperbolehkan selama nama tersebut belum diambil oleh orang lain. Langkah selanjutnya, setelah kita kasih nama dan pastikan sudah tercentang, ya, berarti boleh digunakan. Di sini langsung kita klik publish, semudah itu. Kita klik. Nah, di sini kalau kita sudah klik, ada muncul keterangan has been published successfully.
cara membaginya di bagian atas akan muncul copy publish site link. Nah, jadi di bagian kanan preview tadi belum muncul ini. Kalau kita sudah publish akan muncul. Kita klik. Ini adalah alamat lembaga kita. Ini yang bisa kita bagikan, kita copy lalu kita bagikan ke grup kita, ke WhatsApp ataupun di kop surat mungkin ya, kita kasih alamat websitenya. Alamatnya adalah yang di sini, kita bisa kopikan. Lalu untuk ada perubahan ketika kita melakukan sebuah perubahan, misalnya website ini sudah kita publish, lalu kita ada perubahan, misalnya di sini Google Formnya mau saya hapus deh. Nah, ini diklik, di remove, saya hapus. Maka supaya di tampilan oleh orang lain melihat komponennya terhapus, kita harus publish lagi. Jadi setiap ada perubahan jangan lupa dilakukan publish. Kalau tidak diklik publish, maka perubahan tersebut tidak akan terlihat atau tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi kita coba klik publish. Di sini akan diberitahu perubahannya apa. Nah, jadi kalau sebelumnya ada Google Form, lalu yang baru tidak ada. Ini yang lama, ini yang baru. Seperti itu. Kita klik publish. Nah, setelah diklik publish, baru perubahan yang kita lakukan akan terlihat oleh orang lain atau oleh orang yang mengakses website kita. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah menambah kolaborator. Kolaborator ini adalah orang yang bisa membantu kita untuk mengedit website. Misalnya di sebuah lembaga, email yang digunakan masih email pribadi, belum email lembaga. Misalnya ini yang membuat saya, ternyata di lembaga saya ada gurunya ada 4. Nah, 4 orang ini atau 3 orang yang lain mau saya berikan hak akses untuk membantu saya ketika ada perubahan yang diperlukan. Caranya kita klik tombol share with other. Nah, di bagian atas ini ada simbol orang, ada tanda plus, kita klik. Kita bisa tambahkan email orang yang akan kita bagikan aksesnya. Misalnya kita berikan ke Sugiarto, kita klik Sugiarto. Notify people ini ketika dicentang, maka Pak Sugiarto ini akan menerima email bahwa saya membagikan website saya. Ini website lembaga KB masa kini. Ini message-nya akan tampil di email. Nah, jadi kalau kita klik notify, Pak Dian Sugiarto ini akan menerima email. Tapi kalau kita tidak klik, maka tetap menjadi kolaborator tapi tidak menerima email. Kita klik yang notify. Hak aksesnya menjadi siapa? Ada menjadi viewer publish viewer saja atau menjadi editor. Jadi kalau editor ini bisa menambah komponen, menghapus atau merubah isi website kita. Jadi editor. Kalau publish viewer hanya melihat sebelum website tersebut dipublish. Jadi sebagai perantara saja. Ketika website kita sudah update, mau minta persetujuan orang lain tanpa orang tersebut melakukan perubahan, jadi bisa diberikan sebagai published viewer. Kita berikan hak akses sebagai editor. Lalu kita bisa tambahkan lagi, misalnya lebih dari 1 orang. Kita tambahkan ini email saya yang lain. Nah, jadi misal saya punya 2 email yang ini juga saya berikan hak akses, juga sama. Otomatis nanti 2 orang ini akan menerima email dan juga menerima hak akses untuk merubah tampilan website yang barusan saya buat. Kita klik send. Nah, cara melihatnya di sini ketika kita klik share with other lagi, maka 2 email tersebut sudah akan tampil di sini. Jadi pemiliknya saya, email saya, lalu editornya ada 2. Di sini nanti kita juga bisa menghapus atau mengganti, misalnya
sudah berganti orang ya kita bisa hapus hak aksesnya gitu, atau kita bisa sesuaikan sebagai publish viewer saja atau sebagai editor. Dan ini adalah step by step secara agak detail ya, pelan-pelan bagaimana kita membuat Google Site untuk lembaga kita, mulai dari menentukan lokasinya. Ini yang paling pertama dan yang paling utama. Jadi di Google Site kita tentukan lokasi file Google Site kita. Jadi jangan sampai lupa lokasinya di mana. Karena kalau kita tidak buat folder khusus, maka saya yakin file tersebut akan ketumpuan. Jadi misalnya filenya sudah ratusan gitu ya. Kalau kita tidak organisir menjadi folder-folder, maka kita nanti akan kesulitan dalam mencarinya. Lalu yang step pertama membuat folder, kita masukkan gambar, kita masukkan video, masukkan komponen yang lain, kita ganti tema, tambah halaman, lalu kita lakukan publikasi. Dan yang terakhir saya ingatkan lagi, untuk membagikan link website kita, caranya di bagian atas copy publish site link. Ini adalah link yang bisa kita bagikan untuk orang lain gitu ya. Jadi supaya orang di luar sana bisa melihat lembaga kita melalui internet, kita buat Google Site-nya lalu kita publikasikan. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.